Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dalam catatan sejarah, kampus ini dulunya adalah perguruan tinggi Nahdlatul Ulama tahun 1962, kemudian berubah status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara pada tahun 1965. Hingga tahun 1968 telah menjadi bagian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, cabang Padang Sidimpuan. Setelah 5 tahun kemudian, berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, cabang Padang Sidimpuan. Pada tahun 1997, berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Pada tahun 2014, kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, hingga akhirnya pada tahun 2022 beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022. Kemudian, Menteri Agama melantik kembali Dr. Muhammad Darwis Dasopang sebagai rektornya. Menjadi status Universitas Islam Negeri, kampus ini telah mengambil bagian dalam integrasi, interkoneksi, interdisipliner dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman di dunia akademisi, baik secara nasional dan internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, kampus ini memiliki visi untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan adalah kampus yang mengusung paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris. Paradigma ini merupakan filosofi kehidupan kampus kita dalam mengembangkan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai layanan akademik maupun non-akademik dan kemahasiswaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, kampus ini memfokuskan misi untuk menyelenggarakan pendidikan dengan mengusung paradigma berbasis Theo-Antropo-Ekosentris yang dapat menyahuti tantangan global, melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan membangun sistem manajemen tata kelola lembaga pendidikan yang profesional, menuju badan layanan umum melalui pengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, lembaga, institusi, perusahaan, dan pemangku kepentingan. Salah satu unggulan dalam program pendidikan yang kita bangun adalah memadukan antara pendidikan kampus dengan pendidikan pesantren yang kita sebut dengan Ma'had Al-Jami'ah, di mana setiap mahasiswa baru wajib mengikutinya selama 2 semester di tahun pertama kuliah di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Program unggulan Ma'had Jami'ah adalah sebuah program pendidikan yang memadukan konsep pendidikan di pesantren dengan konsep pendidikan di kampus. Program ini menjadi daya tarik tersendiri bagi calon mahasiswa karena fokus utama dari program Ma'had ini adalah meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran, penerapan bahasa Arab, bahasa Inggris, pendidikan karakter, dan pembinaan ibadah bagi setiap mahasiswa. Perkembangan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan saat ini memiliki 4 fakultas dan 1 pasca sarjana program magister. Ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang terdiri dari 11 program studi. Kemudian, ada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang terdiri dari 5 program studi. Sedangkan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi memiliki 4 program studi. Kemudian, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 5 program studi.
Sedangkan untuk pasca sarjana program magister memiliki 5 program studi. Semua program studi tersebut telah terakreditasi oleh BAN PT. Kedepannya akan terus membuka program studi baru, meningkatkan akreditasi seiring dengan perkembangan informasi, dinamika kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan. Tercatat, mahasiswa aktif hingga saat ini mencapai 9 ribuan mahasiswa untuk program sarjana strata 1 dan pasca sarjana strata 2. Sepanjang 5 tahun terakhir, kampus ini telah banyak melahirkan sarjana dan magister di berbagai bidang. Setiap tahunnya, kampus ini telah meluluskan ribuan alumni yang mana mereka tersebar di berbagai penjuru tanah air dengan profesi yang berbeda-beda. Untuk pengembangan pendidikan yang cerdas dan unggul, kampus ini menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk mahasiswa dan dosen, seperti perpustakaan, gedung-gedung perkuliahan, kantor pelayanan administrasi, laboratorium terpadu, auditorium, gedung serbaguna, lapangan olahraga, dan unit kegiatan mahasiswa, serta sistem informasi akademik berbasis teknologi dan informasi. Pelayanan ini juga didukung oleh tenaga kependidikan yang profesional dalam memberikan pelayanan akademik kemahasiswaan, pelayanan administrasi untuk berbagai kebutuhan mahasiswa dan dosen. Tidak hanya itu, kampus ini memiliki tenaga pendidik dosen profesional berpengalaman dengan jenjang pendidikan mulai magister, doktor, hingga profesor. Untuk membantu mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan selama studi, di kampus ini tersedia berbagai fasilitas beasiswa seperti bantuan kit kuliah, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa LPDP, beasiswa Basnas, beasiswa UKT, dan beasiswa lainnya. Dalam pengembangan kampus ke depannya, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan terus melakukan upaya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri, perusahaan, instansi pemerintah, swasta, dan pemerintah daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Padang Sidimpuan, mewakili pemerintah Kota Padang Sidimpuan, mendukung sepenuhnya alih status IAIN Padang Sidimpuan menjadi Universitas Islam Negeri UIN Syahada, karena keberadaan Universitas Islam Negeri di Padang Sidimpuan sebagai bentuk konkret bahwa kota ini adalah kota pendidikan sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu kita mendukung penuh, mudah-mudahan UIN Syahada Padang Sidimpuan akan eksis sampai dengan waktu yang akan datang. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Doli Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan, atas nama pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sangat mendukung perubahan alih bentuk IAIN Padang Sidimpuan menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan. Kami menyadari bahwa eksistensi kampus UIN Syahada Padang Sidimpuan telah banyak berkontribusi untuk kemajuan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai simbol Kabupaten Pendidikan yang cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedepannya, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan sebagai Universitas Islam Negeri akan terus berbenah diri untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang mandiri, saleh, moderat, cerdas, berintegritas, dan unggul dengan lulusan berkualitas dalam rangka mencerdaskan masyarakat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Rahman Hussein Nasution dengan NIM 24 21 10 04 62 serta tempat tugas saya di SMK Teladan Serampah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024.
di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Pada hari ini Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi menghindari perkelahian, minuman keras, dan narkoba. Submateri bahaya minuman keras bagi pelajar pada kelas 11 SMK Teladan Serampah. Untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Ya, silakan semuanya berdiri. Aku hanya buku tulis dan buku pelajaran saja yang ada di atas meja masing-masing. Jelas? Bisa? Dah siap duduknya biar supaya enak, nyaman. Nah, coba dienak-enakan dulu posisinya. Jangan rapat-rapat kali. Materi kita pada hari ini yaitu tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras bagi pelajar kelas 11. Sebelum kita memulai materi sekarang ini, Bapak mau nanya, materi kemarin apa? Masih ingat? Tentang apa kemarin? Tentang apa? Iya, perkelahian. Kita lihat tujuannya. Tujuan dari pelajaran ini yaitu apa? Yang pertama, siswa memahami pengertian minuman keras dan larangannya dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, siswa mengetahui dampak negatif konsumsi minuman keras terhadap fisik, akal, moral, dan sosial. Ini tujuan kita. Terima. Nanti ada tanya jawab. Masih banyak saja orang-orang yang tidak menghiraukan berbagai dampak minuman keras bagi kesehatan tubuh mereka.
3, apa yang kalian dapatkan dari video ini? Merusak tubuh. Kelompok 2, minum minuman beralkohol, Pak. tidak boleh minum minuman beralkohol. Tadi sih Beralkohol dapat merusak saraf otak. saraf otak Ya. Dan gangguan jiwa. dan gangguan jiwa. Dan meruas. Bapak mau nanya, apa yang membuat minuman keras dilarang dalam Islam? Ayo, kelompok 3, silakan. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 dan hadis Nabi Muhammad SAW, minuman keras secara jelas diharamkan karena membawa banyak keburukan dan kerusakan bagi individu maupun masyarakat. Iya. Tepuk tangan dulu, Bapak. Sudah jelas dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90. Ya, di situ dijelaskan minuman keras secara jelas diharamkan, haram hukumnya. Maupun setetes. Walaupun setetes juga diharamkan. Jadi ciciplah gitu. Ada. Sesuai dengan lagunya Bang Haji Rhoma Irama. Walaupun setetes, bukan itu begadang, bukan ini. Ya, walaupun setetes kata Bang Haji Rhoma Irama tetap juga tidak boleh. Ya, hanya sekedar merasakan, penasaran, ya itu manusia itu. Nggak boleh. Kalau untuk lidah terus dibuang, nggak boleh. Nggak juga, nggak usah. Juga nggak usah. Walaupun cuma pakai lidah atau cuil, masukkan ke lidah, ke mulut juga tetap. Wah, itu udah hal lebih parah. Yang namanya sedikit aja nggak boleh, apalagi sampai banyak, sampai botol begini. Nah, efeknya kan tadi sesuai dengan videonya. Ya, pertanyaan kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari kebiasaan mengonsumsi minuman keras? Tadi udah ada videonya. Dampaknya apa? Kelompok, coba kasih. Video tadi sudah ada. Yuk, silakan. Dapat mengecilkan otak, merusak saraf dan merusak mental, Pak. Oke, betul. Tepuk tangan dulu. Definisi minuman keras. Definisi umum, minuman keras atau alkohol adalah minuman yang mengandung etanol, senyawa kimia yang menyebabkan efek mabuk dan gangguan pada sistem saraf. Makanya kalau ada orang yang udah minum alkohol berlebihan, itu dunianya itu seperti halusinasi gitu. Memandang laki-laki seperti perempuan. Maunya bawaannya marah aja. Ngajak berantem aja. Senggol sedikit mau berantem aja. Ya, nafsunya tinggi gitu. Jelas? Itu. Klasifikasinya, berbagai minuman keras diklasifikasikan berdasarkan kadar etanolnya, mulai dari bir hingga minuman beralkohol tertinggi seperti vodka dan whisky. Oh, ini jenis merek yang paling tinggi kadar etanolnya gitu. Jadi kalau udah segelas sebotol aqua itu aja, yang 200 ml itu aja kalian minum, habis mabuk lah, melayang itu. Kalau lagunya itu ada, itu apa namanya lagunya? Gara-gara sepung. Ah, itu dia. Kak, nyanyikan dulu sedikit lah. Jangan dong. Ya, gara-gara sempoyong. Sempoyong. Oh, sebotol. Oh iya. Gara-gara sebotol minumannya nih. Iya, jalan sempoyong. Ah, ngerti aja kalau lagu-lagu kayak gitu kalian ya. Lanjut. Kandungan dan efek minuman keras. Ya, ini kandungannya. Apa yang ada di dalam kandungan minuman keras itu? Etanol adalah senyawa utama dalam minuman keras yang menyebabkan efek mabuk dan gangguan pada sistem saraf. Iya. Etanol adalah senyawa utama dalam minuman keras. Jadi di dalam minuman itu ada namanya etanol yang disebut dengan senyawa dalam minuman keras yang bisa memabukkan dan gangguan pada sistem saraf. Tahu ya? Jadi kalau alkohol itu kan memang sifatnya dingin, ya kan? Seperti kayak obat
pembersih itu kan, air pembersih kita itu kan dingin. Jadi kalau masuk ke dalam tubuh bukan dingin tapi panas. Racun lainnya, minuman keras juga mengandung zat kimia lainnya sepertinya metanol dan Aset aset yang beracun dan berbahaya bagi tubuh. iya. Metanol, selain dari etanol ada juga metanol. Kemudian asetaldehida yang beracun dan berbahaya bagi tubuh. Hati-hatilah, nggak usah coba-cobalah, jangan dicari-cari tahu lah gitu. Dan ini minuman ini adanya itu tempatnya di mana? Apa? Di klub, keyboard, diskotik. Yang sering nonton keyboard berarti kalian lah ya ini berarti kan. Tempat tertutup. Di apa itu Kampung Pon? Warung bebek nggak ada lagi kayaknya. Sekarang udah pindah Kampung Pon depan hotel apa? Geraha. Orang tempat kiri itu? Iya. Efek jangka pendek. Efek langsung dari minuman keras termasuk pusing, muntah, gangguan keseimbangan dan penurunan kewaspadaan. Iya, termasuk pusing, muntah, gangguan keseimbangan dan penurunan kewaspadaan. Ini mungkin bisa jadi bagi pemula. Ya, bagi pemula yang baru coba-coba, yang baru penasaran, efek samping pertamanya itu adalah pusing. Dia jalan sempoyongan. Kemudian muntah dia. Ya, dampak kesehatan jangka pendek. Keracunan alkohol. Konsumsi alkohol berlebihan dapat menyebabkan keracunan yang bisa berakibat fatal. Ya, ini jangka pendeknya berakibat fatal. Kemudian gangguan pernapasan. Aduh, seluruh anggota tubuh kita yang di dalam rusak semua dibuatnya. Rusak. Enggak langsung mati memang, enggak langsung mati dia, Pak. Enggak. Tapi dia bertahap merusak, mengkikis, dia lama-lama akhirnya dead. Mati. Ya. Gangguan pernapasan, penurunan kesadaran, hilanglah kesadarannya. Ya. Selain dari ini ada namanya apa itu? Lem. Lem apa namanya? Lem kambing. Ada yang pernah coba? Cium sedikit pernah. Kadang-kadang lagi ngelem, dia cium. Tariknya itu sampai dalam gitu. Fly terus. Ya. Baru beberapa hari yang lalu Bapak lihat di video di TikTok, ya, di TikTok itu ada orang tua di jalan sama anak kecil kalau nggak salah berusia 3 atau 4 tahun. Ngelem guys. Gimana guys? 2 tahun atau 4 bukan 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun ngelem gitu sama bapaknya di pinggir jalan. Nauzubillah. Ya, Bapak nggak tahu di mana lokasinya, daerahnya daerah mana? Ada di daerah sini? Ada daerah sini? Ada video? Itu ya nggak tahu di mana videonya, nggak tahu. Tapi Bapak lihatnya di TikTok ada itu. Ya, nah, duduk dia di di aspal itu atau di pinggir jalan itu sama bapaknya mungkin lah gitu ya, karena beritanya Bapak lihat videonya ya sama bapaknya gitu, ya udah ngelem dia santai itu. Ya Allah, ini pengaruh di mana dipengaruhnya ini? Apakah pengaruh dari segi ekonominya atau orang tuanya yang memang kayak gitu? Dampak kesehatan jangka panjang, tadi jangka pendek, sekarang jangka panjang. Penyakit hati, hatinya busuk, rusak, itu hatinya, bolong-bolong nih. Bolong. Alkohol merusak hati, menyebabkan sirosis dan penyakit hati kronis. Kanker juga bisa jadi. Bisa jadi kalau misalnya dia udah mengkonsumsi kemudian dia berhenti, bisa jadi kena kanker. Pengaruh. Iya. Ya. Kemudian otak.
Konsumsi alkohol jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan otak dan gangguan kognitif. Tadi jangka pendek, berarti kalau jangka pendek itu kan bagi pemula muntah. Selain muntah apa tadi? Oyong, kan gitu kan? Pusing dia. Kalau ini jangka panjang, kalau sudah permanen dia, udah sering, udah seperti mengkonsumsi setiap hari habis makan minumannya ini, ya ini jangka panjangnya begini. Otaknya rusak, hatinya juga rusak, kemudian jantungnya pun juga rusak. Padahal jantung itulah mesin utama kita. Ya, yang memompa hati juga mesin utama kita dalam tubuh kita, Dampak sosial dan psikologis. Gangguan keluarga. Kalau udah kayak gini, kalau udah sering seperti ini, seorang anak sering mengkonsumsi atau siapapun dia sering mengkonsumsi, pasti gangguan keluarga. Berantem aja, dinasihatin nggak bisa, udah tertutup hatinya. Dibaikin juga nggak bisa, udah tertutup hatinya. Kalau udah kayak gini, semua dilakukannya demi mendapatkan uang, dan untuk membeli alkohol tadi. Mencuri, rampok, begal. Selain dari ini ya, narkoba pun juga bisa sekaligus dirasakan ya. Bapak pernah mendengar pernyataan seseorang, bahaya mana? Membunuh, memperkosa, atau minuman keras? Apa? Membunuh, minuman keras. Zina enggak? Memperkosa enggak? Bahaya. Lebih bahaya mana? Membunuh. Betul, memang semua berbahaya, tapi lebih berbahayanya itu apa? Minuman keras. Perkosa kan nggak apa-apa. Kalau udah minuman keras, gini efeknya. Tadi efeknya apa? Efeknya kan gangguan otak, kesadaran. Kalau udah minum dia, gangguan otak. Semua laki-laki atau perempuan bahkan yang di depannya bisa diperkosanya. Udah minuman, diperkosa. Udah diperkosanya, akhirnya dibunuh. Jadi 3 dosa yang didapatkan dalam satu kali waktu itu pada dirinya sendiri. Kan takut, kenapa dibunuhnya? Dia takut ketahuan, dia takut kena marah, dia takut masuk penjara. Akhirnya menghilangkan jejaknya, dibunuhnya. Ya, pikirannya udah kosong, hilang, akhirnya bahkan bisa dimutilasi. Ada kok kayak gitu. Hah? Ada kemarin tuh. Ada, masih iya. goni lagi. Nah, masukkan goni. Yang kedua, penurunan prestasi. Iya. Yang ketiga, masalah psikologis. Alkohol dapat memicu depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. Jelas? Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Ada pertanyaan kelompok 3? Kelompok 2? Kelompok 1? Pas. Upaya pencegahan penyalahgunaan minuman keras. Upaya pencegah penyalahgunaan minuman keras. 1. Edukasi. Memberikan edukasi tentang bahaya alkohol sejak dini dapat mencegah penyalahgunaan. 2. Sosialisasi. Sosialisasi mengenai dampak negatif alkohol kepada pelajar dan Tamat dari sekolah, ada yang kuliah di Medan atau di luar kota, atau ada yang bekerja, atau nanti ada yang mau nikah langsung. Ya. Hidup di luar itu sangat berbahaya, sangat keras. Jadi hati-hatilah dalam mencari pertemanan, dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi pertanyaan kuis sama kalian, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, siap kelompok 3? Oke. Ya, pertanyaannya, pelaku
kekerasan dalam rumah tangga sering berada di bawah pengaruh alkohol. Benar. Salah atau benar? Benar. Jawab pakai itu. Benar. Benar. Apa? Benar. Benar. Iya. Berarti kita klik benar. Emangnya ya? 1, 2, 3. Oke, benar. Tepuk tangan. Lanjut. Kelompok 2. Kelompok 2 siap-siap. Mana dia nih? Kelompok 2. Ya, nanti berhenti sendiri deh ya, berarti ya. Sendiri. Oke. Pertanyaannya. Minuman keras dapat menyebabkan konflik dalam Oh, udah sampai sana? Udah tadi. Minuman keras dapat menyebabkan konflik dalam pertemanan. Benar apa salah? Kelompok 2. Benar. Hah? Benar. Yakin? Yakin. Oke. Kelompok 1. Konsumsi alkohol dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap seseorang. Nah. Benar apa salah? Bapak ulangin. Konsumsi alkohol. Di sini ya, Bapak dari sini ya. Konsumsi alkohol dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap seseorang. Benar apa salah? Salah. Salah. Yakin? Pak, yakin. Berarti Bapak klik salah nih ya. Bapak klik salah nih ya. Salah. Ini kan? Habis baterainya. Ini kan? Betul? Yakin? Kalau salah nih Bapak kasih hukuman sama kalian. Silah. Oke, betul. Remeh. Tepuk tangan untuk semuanya. Yang kuat. Breaking dulu kita. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Tepuk tangan semuanya. Tugas kelompok. Ya, tugas kelompoknya itu Bapak minta tolong sama kalian. Tugas kelompoknya ini dia. Tugas kelompoknya. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Kelompok pertama yaitu mencari ya bahaya minuman keras terhadap kesehatan. Ini dalam bentuk poster. Ya, dalam bentuk poster. Lebih fokus kemana? Terhadap tubuh, seperti kerusakan hati, kerusakan otak, dan resiko penyakit lainnya. Itu kan cari poster-posternya. Untuk kelompok kedua dampak minuman keras terhadap kehidupan sosial. Sama poster. Ya, gambar apa saja yang berhubungan dengan minuman keras terhadap kehidupan sosial. Lebih fokus ke hubungan sosial seperti konflik keluarga, pergaulan buruk, dan kecelakaan akibat mabuk. Kelompok tiganya yaitu tugasnya konsekuensi, hukum, dan etika konsumsi minuman keras. Ya, lebih fokus kepada aturan hukum, apa undang-undangnya, larangannya, kemudian ada ayat-ayat Al-Qur'annya tadi seperti tadi kalau sudah ada. Nah, itu kalian catat, kalian tuliskan. Setelah udah siap, baru dipresentasikan ke depan. Oke? Siap? Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau gitu kerjakan. Jadi satu baris bentuk susunannya kayak gini juga di kertas. Nah, di kertas itu. Ya. Satu foto, samping-samping. Iya, ini dibuang. Nanti
presentasi hasil dari tugas kelompok kalian. Kita mulai dari kelompok 1. Halo. Maju ke depan. Semua. Ya, semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bahaya minuman keras terhadap kesehatan. Ada 10 dampak negatif alkohol bagi kesehatan. 1. Menyebabkan kenaikan berat badan. 2. Mengganggu fungsi hati. 3. Menyebabkan gangguan jantung. 4. Menyebabkan kerusakan saraf. 5. Memperpendek usia seseorang. 6. Menyebabkan tekanan darah tinggi. 7. Menurunkan kecerdasan. 4. Mengganggu sistem reproduksi. 9. Menyebabkan ketidaknyamanan dalam tubuh. 10. Mengganggu sistem metabolisme tubuh. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan 2 bahaya minuman keras terhadap kesehatan. 1. Mengganggu fungsi hati. Gantianlah kawannya. 1. Mengganggu fungsi hati. 2. Menyebabkan kerusakan saraf. Betul. Ya, terima kasih kelompok 2. Kelompok 1-nya silakan dulu. Aku gak digituin. Kelompok 1 sudah selesai, lanjut kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan kelompok 2 dampak minuman keras terhadap kehidupan sosial, pertengkaran keluarga, pergaulan buruk, kecelakaan akibat mabuk. Dari kelompok 2 ada pertanyaan dari untuk kelompok 1 dan kelompok 3? Oh, ada. Kelompok 1. Apa dampak minuman keras terhadap kehidupan sosial? Apa? Jawabannya adalah pertengkaran keluarga, Terus lagi? pergaulan buruk, dan kecelakaan akibat mabuk. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Tepuk tangan yang kuat. Lagi tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan konsekuensi hukum dan etika konsumsi minuman keras. 1. Dampak hukum. Konsumsi atas distribusi minuman keras ilegal dapat melanggar UU Nomor 7 Tahun 1996. Pelanggaran norma sosial dan etika. Minuman keras merusak citra pribadi di masyarakat, melanggar nilai agama yang mengajarkan untuk menjauhi hal yang merusak akhlak, membahayakan hubungan keluarga dan pertemanan, diakibatkan oleh pengemudi mabuk. 1 dari 5 pelaku kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan berada di bawah pengaruh alkohol. Apa konsekuensi hukum dan etika konsumsi minuman keras? Konsumsi atau distribusi minuman keras ilegal dapat melanggar UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan dan peraturan daerah atau Perda setempat. Sanksi berupa denda hingga hukuman penjara bagi yang melanggar. Kasus kriminalitas seperti kecelakaan lalu lintas atau kekerasan seringkali dipicu oleh konsumsi alkohol berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa yang kalian kerjakan bisa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan ditinggalkan serta dijauhi dari apapun yang kalian ketahui, terutama berhubungan dengan minuman keras. Oke? Nah, jadi bahaya minuman keras terhadap kesehatan itu bisa merusak hati, merusak otak, dan juga bisa berisiko penyakit lain. Kesimpulan dan saran, minuman keras sangat berbahaya bagi pelajar SMK, bukan hanya SMK saja, tapi ini karena materinya di SMK, ya, baik di luar sekolah ataupun dimanapun, siapapun kalian, ya, tetap sangat berbahaya. Konsumsi alkohol dapat menyebabkan dampak kesehatan, sosial, dan psikologis yang serius. Edukasi, sosialisasi, dan dukungan keluarga sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan alkohol. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.